Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Di sini siapa yang bisa memimpin doanya? Farhanku. Oke, dan Ilham silakan memimpin doa kita pada hari ini. Untuk pagi hari ini saya akan berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk Ilham. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi, Ibu punya sebuah teka-teki nih untuk kalian. Nah, coba bayangkan kalau kita menggali lubang yang sangat dalam sekali, mungkin seperti lubang cacing di film kartun. Nah, kalau kita menggali lubang tersebut dimulai dari tanah yang kita pijak, kira-kira lapisan-lapisan apa saja yang akan kita lewati? Jika kita menggali lubang tersebut sampai ke pusat bumi, ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, siapa? Batu, pasir, besi, dan tanah, Bu. Oke, jawabannya cukup beragam. Ada tanah, batu, bahkan besi. Nah, apakah benar bahwa bumi kita hanya tersusun dari tanah dan bebatuan saja? Atau mungkin ada struktur lain yang lebih kompleks? Nah, pada hari ini kita akan menjawab semua rasa penasaran itu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengenal bagian-bagian penyusun bumi, dimulai dari kerak yang kita pijak hingga sampai ke inti yang sangat panas. Dan kita juga akan paham bahwa ternyata lapisan-lapisan tersebut penting bagi kehidupan kita. Apakah anak-anak sekalian siap untuk belajar hari ini? Siap! Katakan siap dengan keras. Siap! Oke. Nah, sebelum kita membayangkan terlalu dalam, Ibu punya sesuatu yang lebih mudah kita lihat. Nah, ada yang tahu ini apa? Di sini ada yang suka makan telur rebus? Oke, tapi kebanyakan suka ya? Oh, jadi coba perhatikan telur rebus yang Ibu bawa. Di sini Ibu akan membelah telur rebus ini menjadi 2 bagian. Nah, di sini bisa lihat ada 3 bagian utama. Ada 3 bagian utama. Yang pertama ada atau kulit telurnya. Terus di bagian kedua ada kulit telur. Dan yang ketiga ada kulit telur. Nah, jadi di sini ada 3 bagian utama. Yang pertama ada kulit telurnya yang tipis dan keras. Kemudian yang kedua ada putih telurnya yang tebal. Dan yang ketiga ada
ada kerak benua yang ada di daratan. Ini kerak benua yang ada di daratan yang lebih tebal tempat kita tinggal sekarang, dan kerak samudera yang ada di dasar laut yang lebih tipis. Kemudian, tahukah juga kalian bahwa ternyata kerak bumi itu tidak utuh, melainkan terpecah-pecah menjadi lempeng-lempeng yang terus bergerak. Nah, dari pergerakan tersebutlah terjadi yang namanya gempa bumi dan gunung berapi. Ada yang pernah merasakan gempa bumi di sini? Oke. Jadi gempa bumi itu berasal dari kerak bumi. Nah, selanjutnya kita masuk ke lapisan di bawah kerak bumi, ada mantel bumi. Nah, mantel bumi ketebalannya mencapai 2.900 km dan suhunya sekitar 1.000 sampai 3.000 derajat Celcius. Nah, coba bayangkan di suhu yang sangat tinggi tersebut, batu-batu justru tidak bersifat padat seperti yang kita bayangkan, melainkan batu-batu tersebut bersifat elastis seperti plastisin cair yang meleleh. Nah, arus konveksi atau material panas tersebutlah yang menjadi mesin-mesin penggerak dan penggerak di atasnya. Jadi gempa bumi dan gunung berapi itu sebenarnya dari mantel bumi tersebut. Nah, sekarang selanjutnya kita masuk ke bagian paling sentral, yaitu inti bumi. Nah, anak-anak sekalian, inti bumi terbagi menjadi dua. Ada yang tahu apa itu? Inti bumi. Oke, jadi inti bumi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada inti luar. Nah, inti luar ketebalannya mencapai 2.200 km dan suhunya mencapai 4.000 sampai 5.000 derajat Celcius. Nah, uniknya inti luar ini bersifat cair yang terdiri dari logam cair dan nikel yang meleleh. Nah, dari pergerakan logam cair tersebutlah menghasilkan yang namanya medan magnet bumi. Jadi inti luar itu penghasil medan magnet bumi yang hangat. Jadi selanjutnya ada inti dalam. Nah, kalau inti luar tadi bersifat cair, lalu inti dalam bersifat padat. Oke, betul sekali. Jadi di inti dalam wujudnya itu bersifat padat, yang dimana itu suhunya 6.000 derajat Celcius. Nah, meskipun suhu di inti dalam itu sangat panas, tetapi wujudnya itu justru bersifat padat, yang dimana batu-batu karena tekanan di inti dalam itu sangat ekstrim dibandingkan tekanan yang ada di permukaan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin bertanya? Saya dulu. Siapa? Ya, Shirley, silakan. Tapi Bu, kenapa di suhu tinggi itu tetap bisa padat? Oke, beri aplaus dulu untuk temannya. Jadi pertanyaan dari Shirley, mengapa suhu tinggi itu tetap bisa padat? Nah, karena pahami baik-baik anak-anak bahwa di inti dalam itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa di inti dalam itu tekanannya luar biasa ekstrim dibanding tekanan yang ada di permukaan. Jadi wujud zat itu tidak hanya dipengaruhi oleh suhu, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan. Jadi ulangi kembali bahwa wujud zat itu tidak hanya dipengaruhi oleh suhu, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan. Jadi meskipun suhunya itu sangat panas, tetapi logam dan besinya itu tetap padat seperti itu. Bagaimana, Shirley? Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, nah itulah sekilas penjelasan itu tadi. Sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi.
karakteristik lapisan-lapisan penyusun bumi. Nah, pengetahuan akan lebih bermakna jika kita menggunakannya untuk menjelaskan fenomena yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, tujuan diskusi kita kali ini adalah untuk menghubungkan karakteristik lapisan-lapisan penyusun bumi dengan fenomena yang terjadi di permukaan. Baik, Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok, yang dimana masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Oke. Oke, perhatikan dulu anak-anak. Ibu akan menjelaskan dari besar tugas kalian. Nah, pertama tadi Ibu sudah memberikan kalian lembar kerja siswa atau LKS-nya. Terus yang kedua, kalian harus mendiskusikan dengan teman kelompok kalian. Dan yang ketiga, kalian harus menuliskan hasil analisisnya di lembar LKS yang telah Ibu bagikan. Oke? Nah, Kakak? Ya, Bu. Oke, sudah semua nih berdasar ke kelompoknya. Jadi silakan masing-masing kelompok memilih ketua kelompoknya dan tulisnya sebagai pencatat diskusinya kali ini. Oke, sudah. Silakan didiskusikan kalau belum ada biar itu saja ya. Baik Mas, silakan menjadi ketua kelompoknya dan Yusuf sebagai pencatatnya. Oke? Dan anggota yang lainnya silakan harus aktif dalam diskusinya. Oke? Baik Bu. Oke, perhatikan dulu karena Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab di dalam diskusinya supaya kalian tidak bingung. Yang dimana pertanyaan nomor 1 itu pada kasus letusan gunung berapi yang ada di LKS. Nah, kira-kira lapisan bumi mana saja yang terlibat dan bagaimana proses terjadinya. Kemudian pada kasus gempa bumi akibat pergerakan lempeng, mengapa fenomena itu dapat terjadi dan lapisan mana yang berperan. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, Ibu kasih waktu 8 menit untuk berdiskusi. Silakan. Oke, jadi waktu diskusinya tinggal 3 menit lagi. Silakan tulis kesimpulannya dan akan Ibu minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikannya.
kan kesempatan Bu. Farhat dan Ilham, kenapa? Ini dulu Bu. Masa itu cuma ibu. Oke, mungkin Farhat silakan bertukar dengan sehari di sini. Itu mau. Dia mau pindah. Tidak ya. Dia dulu. Jadi kita itu tidak boleh berkelahi anak-anak. Jadi silakan Farhat di sini bertukar tempat dengan sehari saya. Jadi diskusikan baik-baik ya. Sudah Bu. Farhat maju. Oke, kelompok 1 sudah, kelompok 2 bagaimana? Oke, jadi kita lagi nah. Oke, sudah. Kelompok 3 bagaimana Bu? Oke, waktu diskusinya sudah selesai, Bu. Oke, silakan rapikan duduknya kembali. Farhat kenapa? Perbaiki duduknya ya. Oke. Jadi ibu ingin meminta perwakilan kelompok 2 saja untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mata tuh. Wih, masa itu. Mata tuh. Ini ambil kamu. Mata tuh. Dia itu ibu. Oke, kalau begitu Nailham dan Farhat silakan berslip. Ya itu kan. Oke, kalau begitu kalau tidak mau silakan Nailham saja yang mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Nailham. Bisa disingkat. Tadi saya sudah mendengar Farhat harus berbicara, jadi saya ingin mendengar juga pendapat dari Nailham. Jadi silakan ya, silakan dibaca hasil kesimpulannya agar didengar oleh kelompok yang lainnya juga. Oke, berdiri, Nailham, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu berdasarkan diskusi kami, letusan gunung Merapi melibatkan 3 lapisan. Yang pertama, materi sebagai sumber magma karena suhunya sangat tinggi. Yang kedua, Silakan diperhatikan temannya ya. di materi yang mendorong magma naik. Yang ketiga, zat bumi yang terpecah menjadi lempeng tektonik yang menjadi jalur keluarnya magma. Sedangkan gempa bumi terjadi karena lempeng-lempeng saling bergeser saat digesekkan oleh arus konveksi di materi. Oke, tepuk tangan untuk Nailham. Tadi penjelasannya sudah dijelaskan oleh Nailham. Saya ingin mendengar juga nih pendapat dari kelompok 1. Nak Cinta, silakan diulangi tadi pendapat dari Nailhamnya. Jadi yang saya dengar dari penjelasan dengan saya Ilham, jadi letusan gunung Merapi itu melibatkan 3 lapisan. Yang pertama, mantel sebagai sumber magma karena suhunya sangat tinggi. Kemudian yang kedua, arus konveksi di mantel yang mendorong magma naik. Kemudian yang ketiga, kerak bumi yang dipecah menjadi lempeng tektonik yang menjadi jalur keluarnya magma. Sedangkan gempa bumi terjadi karena lempeng-lempeng kerak saling bergeseran saat digerakkan oleh arus konveksi. Oke, tepuk tangan untuk saya. Jadi karena sesi diskusi kita sudah selesai, nah kita tutup saja pembelajaran hari ini. Sebelum itu, kan hari ini kita telah membahas mengenai struktur bumi dan mengaitkannya dengan fenomena alam yang terjadi di kehidupan kita. Dan